Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kesempatan, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada pagi ini, pada materi pertemuan pertama, pada bab pertama, struktur sel. Sebelum kita memulai, kita mengucapkan bismillah serta selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita mengucapkan bismillah serta salawat, tanda berterima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga materi dan pembelajaran ini bermanfaat, diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pada materi struktur sel, apakah kalian sudah mengetahui ataupun mendengar dan pernah mempelajari di kelas 10 apa itu sel? Nah, jika kalian sudah mengetahuinya, pasti kalian tahu apa itu sel. Jikapun belum tahu, maka sel itu merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Jadi, sudah kita ketahui apa itu sel. Nah, untuk mempelajari struktur sel pada bab pertama ini, maka struktur sel meliputi 3 bagian. Yang pertama, A. Konsep sel dan struktur sel. Yang kedua, atau B. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang ketiga, atau C. Bioproses yang terjadi di dalam sel. A. Pertama kita akan mempelajari konsep sel dan struktur sel. Nah, pada bagian A ini, konsep sel dan struktur sel meliputi yang wajib kita ketahui. Yang pertama, sejarah penemuan dan perkembangan sel. Yang kedua, pengertian sel. Dan yang ketiga, komponen kimia penyusun sel. Keempat, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Nah, kita sudah mengetahui konsep sel dan struktur sel meliputi 4 tahapan. Yang pertama, kita akan mempelajari sejarah penemuan dan perkembangan sel. Nah, sebelum kita mengetahui siapa saja sejarah penemuan dan perkembangan sel, maka di sini orang yang pertama kali menemukan tentang sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, dia melakukan pengamatan terhadap sayatan melintang gabus menggunakan mikroskop. Nah, dia menemukan ruang-ruang kecil pada sayatan gabus sehingga dinamakan sel. Yang kedua, ilmuwan Robert Brown 1831.
Nah, pada ilmuwan kedua ini dia mengatakan sel merupakan suatu ruang kecil dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan. Nah, cairan itu disebut protoplasma. Selanjutnya, ilmuwan Matthias Jakob Sleden dan Theodor Schwann 1838 mengemukakan teori bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Dan ada lain lagi, ada 3 ilmuwan lainnya seperti Rudolf, Felix, dan Max. Sedangkan Rudolf mengemukakan teori bahwa sel berasal dari sel sebelumnya atau disebut omnicellular ex cellulae. Kemudian Felix mengatakan bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel. Kemudian Johannes mengatakan cairan tersebut dinamakan protoplasma. Dan yang terakhir, sejarah penemuan yang dikemukakan oleh Max, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Nah, yang kedua, pengertian sel. Kita sudah mengetahui pengertian sel. Nah, tadi menurut ilmuwan pertama, Robert Hooke. Nah, di sini pengertiannya, yang pertama, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, seperti dikatakan oleh ilmuwan Robert Hooke. Kemudian yang kedua, sel disebut sebagai satuan struktural terkecil makhluk hidup karena semua makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Jadi sudah mengetahui ya, semua makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Yang ketiga, sel disebut sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalam sel terdapat berbagai proses kehidupan. Nah, yang ketiga, komponen kimiawi penyusun sel itu terbagi menjadi 2, unsur dan senyawa. Yang pertama, unsur. Unsur terbagi menjadi 2. Ya kan? Yang pertama unsur makro dan yang kedua unsur mikro. Apa sih unsur makro dan unsur mikro? Unsur makro merupakan unsur-unsur yang ditemukan dalam jumlah besar. Nah, unsur-unsur makro inilah penyusun sel dapat dilihat seperti di tabel berikut ini. Nah, kita lihat unsur kimia, simbol dan jumlah persennya ya. Saya sebutkan beberapa, bisa kalian perhatikan di tabel pada slide ini. Yang pertama itu ada karbon, simbolnya C, jumlahnya 20%. Hidrogen dilambangkan atau disimbolkan dengan H, 10%. Oksigen dilambangkan dengan U, jumlah persen 62%. Nitrogen dilambangkan dengan N, sebesar 3%. Di sana ada kalium, fosfor, dan sulfur. Kemudian kita akan beralih pada unsur mikro. Apa sih unsur mikro? Otomatis tadi pada unsur makro itu dalam jumlah besar, sedangkan pada unsur mikro itu berjumlah sedikit. Jadi unsur mikro adalah unsur-unsur yang ditemukan dalam jumlah sedikit. Unsur-unsur ini penyusun sel, ya kan? Penyusun sel yang kedua dalam jumlah sedikit. Unsur kimia, simbol dan jumlahnya. Yang pertama, ferum, simbolnya ada Fe.
0,010%. Yang kedua, klor dilambangkan dengan Cl 0,16%. Kalium dilambangkan dengan K 0,11%. Kemudian kita akan kembali kepada bagian yang kedua, yaitu senyawa. Senyawa pada komponen kimiawi penyusun sel ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik itu terdapat karbohidrat, protein, lemak. Sedangkan pada senyawa anorganik di sana ada air, garam-garam mineral, dan gas. Dan yang keempat, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Kita lihat dari gambar ini, maka di situ terlihat ada struktur prokaryotik, struktur sel eukaryotik pada tumbuhan ataupun hewan. Nah, di sini kita akan mengetahui struktur dan fungsi bagian-bagian selnya. Pertama, berdasarkan jenis, sel dibedakan menjadi dua. Ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik, seperti pada gambar di slide ini. Nah, sel prokaryotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti serta tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam, seperti retikulum endoplasma atau disebut dengan RI dan badan Golgi. Nah, makhluk hidup yang termasuk golongan sel prokaryotik adalah makhluk hidup uniseluler seperti bakteri, cyanobacteria. Nah, sini kita akan mengetahui bagian-bagian sel prokaryotik. Yang pertama ada dinding sel, yang kedua membran plasma, yang ketiga sitoplasma, yang keempat mesosom, yang kelima ribosom, yang keenam DNA, yang ketujuh DNA. Setelah kita mengetahui bagian-bagian sel prokaryotik, maka kita juga harus mengetahui fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama tadi ada dinding sel. Fungsi dari dinding sel merupakan sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh yang tetap. Kemudian membran plasma. Membran plasma berfungsi melindungi sel terhadap lingkungan di sekitarnya. Sitoplasma berfungsi sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Dan yang keempat, mesosom berfungsi sebagai penghasil enzim. Ribosom merupakan organel yang sangat kecil, diameternya antara 15-20 nanometer. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan yang terakhir RNA berfungsi dalam membuat kode-kode genetik sesuai dengan DNA yang akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Kemudian kita akan masuk kepada sel eukaryotik atau struktur sel eukaryotik pada tumbuhan dan hewan. Sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Nah, apa sih
sistem indoor membran. Sistem indoor membran merupakan susunan organel-organel yang bermembran seperti retikulum endoplasma atau disebut dengan RI, kompleks Golgi atau juga disebut dengan badan Golgi, mitokondria, dan lisosom. Nah, pada gulungan sel ini, sel eukariotik ini, antara lain adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, pada struktur sel eukariotik terdiri atas 3 komponen utama, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel. Kita akan masuk kepada membran plasma pada komponen utama struktur eukariotik. Membran plasma merupakan bagian terluar sel yang terdiri atas lapisan protein dan lapisan lipid. Fungsi dari membran plasma sebagai berikut. Yang pertama, melindungi sel. Yang kedua, mengatur keluar masuknya molekul-molekul tertentu karena sifatnya yang selektif permeabel. Yang ketiga, fungsi dari membran plasma adalah tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Yang kedua, pada komponen utama sel eukariotik adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar membran inti. Fungsi dari sitoplasma adalah sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi sel. Nah, yang ketiga dari komponen utama sel eukariotik adalah organel-organel sel. Dalam sitoplasma terdapat bermacam-macam organel sel. Jadi, organel-organel sel penyusun sebagai berikut. Yang pertama ada nukleus atau disebut dengan inti sel. Nukleus atau inti sel merupakan organel terbesar yang terdapat di dalam sel. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai pengatur pembelahan sel, pengendalian seluruh kegiatan sel, dan pembawaan informasi genetik. Yang kedua, ada retikulum endoplasma, disebut dengan RE. Retikulum endoplasma merupakan perpanjangan membran inti ke arah sitoplasma yang terbentuk seperti jala. Nah, pada retikulum endoplasma ini terbagi menjadi 2, RE kasar dan RE halus. Nah, pada RE kasar atau RE halus, RE kasar merupakan retikulum endoplasma pada permukaannya ditempeli oleh ribosom sehingga membuat permukaan menjadi kasar dan berintil-intil. Apa fungsi retikulum endoplasma? Yang pertama, berfungsi mensintesis lemak dan kolesterol. Yang kedua, menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Yang ketiga, transportasi molekul-molekul. Yang keempat, menetralkan racun. Dan yang ketiga, ribosom merupakan struktur unit gabungan protein dengan RNA ribosom atau disebut RNAR yang disintesis oleh nukleolus. Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Kemudian yang keempat ada kompleks Golgi atau badan Golgi atau kompleks Golgi
atau juga aparatus Golgi adalah sebuah organel yang dihubungkan dengan fungsi ekskresi sel. Jadi, fungsi dari badan Golgi atau aparatus Golgi untuk sekresi, ya kan? Selain itu juga badan Golgi berperan untuk membentuk membran plasma, tempat sintesis polisakarida dan membentuk akrosom. Yang selanjutnya ada lisosom. Lisosom merupakan kantung membran yang berisi enzim-enzim hidrolitik atau disebut lisozim seperti protease, lipase, nuklease, fosfatase, serta enzim pencerna yang lainnya. Fungsi dari lisosom adalah melakukan pencernaan intrasel. Yang kedua, menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki atau autofagi. Misalnya, organel lain yang sudah tidak dikehendaki. Yang ketiga, fungsi dari lisosom eksositosis, yaitu pemeliharaan enzim keluar sel. Penghancuran diri sel dalam lisosom dengan membebaskan isi lisosom atau autolisis. Pada selanjutnya yaitu badan mikro. Badan mikro merupakan organel berukuran sangat kecil. Fungsi dari badan mikro adalah sebagai oksidator substrat dan asam lemak serta menjadi jalur gelau kuat. Yang terakhir ada mitokondria. Mitokondria merupakan penghasil energi karena berfungsi dalam oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenase, fosforilasi oksidatif, dan sistem transport elektron. Berdasarkan fungsinya, mitokondria sering disebut sebagai the powerhouse of cell. Nah, kalian semua telah mempelajari struktur sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, pada pertemuan yang berikutnya kita akan mempelajari perbedaan-perbedaan organel-organel yang menyusun sel prokaryotik dan eukaryotik. Sampai di sini dulu pada pembelajaran kita pada pertemuan pertama. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.